wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang bermaterikan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anu Nurul. Yang kedua ada Ahmad Nisa, Elsa, Maisa, dan Raka. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan Arab dan India sekitar abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Salah satu tokoh penting dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah Wali Songo, 9 orang ulama yang terkenal sebagai penyebar Islam di Pulau Jawa abad ke-14 dan ke-15. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa pedagang Muslim dari Gujarat, India, memainkan peran penting dalam membawa Islam ke Indonesia. Gujarat adalah pusat perdagangan penting pada masa itu dan memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan berbagai wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang kedua, ada teori Arab. Teori ini menekankan peran perdagangan ulama dan misionis Arab dalam menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Contohnya, perdagangan Arab menikahkan dan pernikahan dan integrasi peran ulama dan misionaris. Namun, seiring berjalannya waktu, Islam di Indonesia juga mengalami akulturasi dengan budaya lokal dan menghasilkan bentuk Islam yang unik dan beragam. Dan yang ketiga, ada teori Persia, adalah salah satu teori yang mengusulkan peran perdagangan dan perlautan Persia dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia. Meskipun tidak sepopuler teori-teori lain dalam teori ini, perdagangan maritim dan kontak budaya dengan perdagangan dan pelaut Persia menjadi jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. 4. Teori Cina menunjukkan adanya kontak antara Indonesia dan Cina selama berabad-abad. Peran Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia cenderung lebih terbatas dibanding dengan peran kelompok dari wilayah lain. Namun, perdagangan dari kontak budaya dengan Cina tetap merupakan salah satu faktor dalam keragaman kebudayaan Indonesia yang kaya. Strategi dakwah Islam dan pengembangan Indonesia. Perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Adapun poin-poin yang terkait dari strategi dakwah Islam dan pengembangan Islam di Indonesia, yaitu perkawinan. Perkawinan pun proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang Muslim dengan wanita Indonesia. Yang kedua ada poin pendidikan, yaitu pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran keislaman. Yang ketiga ada tasawuf. Tasawuf, para pelaku tasawuf atau sufi umumnya adalah pengembara. Mereka dengan sukarela mengajar penduduk lokal tentang berbagai hal. Salah satunya dapat dimasuki ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir ada poin kesenian dan budaya, yaitu Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya, termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian. Misalnya Sunnah Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kurang mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.